kita main ke rumah sakit tertentu, di situ biasanya ada patung-patung yang menggambarkan peristiwa-peristiwa yang ada di dalam Bible. Contoh, ada patung Santo Petrus, kemudian ada di situ ayam. Saya pernah melihat foto patung seperti itu. Nah, dengan patung itu, maka akan mudah menggambarkan, ini apa ini? Kok ada patung, kok ada ayam? Nah, itu menggambarkan untuk menjelaskan bagaimana Santo Petrus teringat dengan peristiwa yang dia alami. Ada peristiwa sejarah di balik itu. Nah, begitu juga ketika kita melihat patung-patung, misalnya ketika patung Yesus memikul salib, patung Yesus ketika itu menggambarkan kepada orang-orang visualisasi, melihat ini dengan mata seperti itu apa yang terjadi. Tetapi ketika seseorang sudah sujud, sudah menyembah kepada patung itu yang saya bilang sudah tidak sehat. Itu bukan ajaran yang biblikal. Masalah saya dikritik oleh apapun, saya sudah biasa, Pak. Saya tidak pernah mempermasalahkan orang mengkritik saya. Yang jelas, saya memberitakan apa yang tertulis dalam Bible. Kristen adalah apa yang tertulis di dalam Bible itu. Bukan apa kata congornya para pendeta dan para uskup. Para romo, bukan. Mau romo, mau uskup, mau pendeta, kalau omongannya bertentangan dengan Bible, sebagai orang Kristen, kita pilih apa yang kata Bible saja. Mana yang lebih tinggi? Perkataan Tuhan di dalam Bible atau perkataannya bapak-bapak pendeta atau bapak-bapak pastor? Atau bapak-bapak romo? Mana menurut Anda yang layak kita pegang? Izin Bang. Silakan. Sebenarnya saya sangat setuju dengan penjelasannya sebagai tadi dijelaskan Bang Iris bahwa salib itu sebagai sarana pendekatan kepada pengikutnya. Betul. Sama seperti ketika kita memandang salib itu, kita teringat dengan peristiwa di belakangnya. Makanya gereja-gereja kita pakai salib kan. Artinya ada sejarah di situ. Tetapi ketika kita sudah sujud mencium-ciumi dia, nah ini yang tidak benar lagi. Tidak ada ajaran seperti itu di dalam Bible. Jadi perlu juga kita ketahui Bang Enis bahwa sumber ini kan berbeda-beda. Jadi bagaimana kita bisa memahami isi Alkitab itu ya tentu kan dari bapak-bapak gereja. Kalau di Protestan dia mungkin dari para pendeta. Kalau dia Katolik dari para uskup. Oke, bapak-bapak gereja tunduk kepada siapa? Menurut Anda bapak-bapak gereja harus tunduk kepada siapa? Jadi muaranya adalah Bible, betul? Benar. Nah, kalau tidak ada di dalam Bible atau kalau dilarang di dalam Bible, maka walaupun Bapak Pendeta sekalipun, bahkan kata Rasul Paulus, sekalipun malaikat dari surga yang turun memberitakan kepada kita Injil yang lain, maka terkutuklah dia. Apalagi hanya sekedar pendeta, apalagi hanya sekedar romo. Romo dan pendeta banyak skandalnya. Banyak didapati pendeta kasusnya mencabuli orang lain, mencabuli anak-anak. Banyak romo kasusnya mencabuli anak-anak. Jangan kita jadikan mereka sebagai satu tolak ukur. Yang harus kita jadikan tolak ukur, baik kita, baik para pastor, baik para pendeta, baik para uskup. Rujukannya adalah Bible. Tapi terserah Anda kalau Anda tidak percaya. Begitu. Yang jelas saya memberitakan apa yang tertulis dalam Bible. Silakan. Iya, jadi pemahaman saya juga bahwa jelas dulu sumber iman Katolik itu ada 3. Yang satunya kitab suci, kedua tradisi, ketiga magisterium. Jadi dalam penjelasan Abang seakan-akan salah sumber iman kami itu. Sekali lagi saya katakan sumber iman Katolik ada 3. Kitab suci, tradisi, dan magisterium. Itu. Oke, baik. Jadi kita saling menghargai saja, Pak. Gini. Sebaiknya diadopsi. Oke, baik. Jadi saya coba beritahu kepada Anda, Bang. Bang, kalau misalnya
ada sebuah patung, entah itu patung Yesus kah, patung Maria kah, patung Santo kah. Menurut iman Anda ini, Anda seorang Katolik ya, menurut iman Anda, berarti Anda boleh sujud kepada patung itu, mencium-ciumi patung itu? Boleh. Sujud dalam arti bukan pada benda itu. Boleh, tapi itu bukan dalam arti kepada benda itu, tetapi kepada gambar yang mewakili kehadiran Kristus itu sendiri. Oke, jadi menurut ajaran iman Katolik, boleh sujud kepada patungnya Maria kah, patungnya Santo kah, boleh sujud begitu, cium-ciumin kakinya patung itu boleh? Iya, sebagaimana kebiasaan para rasul. Kan saya katakan tadi ada 3 sumber iman Katolik itu. Bang, jangan memfitnah para rasul, Wah. Kalau Anda sudah memfitnah para rasul, oke. Coba tunjukkan, Bang, di mana ada para rasul yang pernah melakukan perbuatan seperti itu? Kapan ada Santo misalnya Santo Petrus, Rasul Petrus pernah menciumin patungnya kapan? Memang tidak ada di dalam kitab suci. Terus kenapa abang tadi? Terus kenapa tadi abang memfitnah para rasul berbuat demikian? Enggak, sebagian kebiasaan atau tradisi para rasul itu diadopsi oleh gereja Katolik. Bang, itu bagus bang. Kita mengadopsi kebiasaan para rasul. Cuman ketika Anda mengatakan para rasul kerjanya nyium-nyiumin patung, saya tidak pernah baca itu di dalam Bible. Saya tidak katakan para rasul menyium batu. Kan itu yang kita bahas bang. Para rasul menciumi patung, betul? Tidak ada saya katakan para rasul menyium patung itu. Oke, kalau begitu dasar iman Anda yang memperbolehkan untuk menciumi patung-patung buatan tangan itu, patungnya siapalah, patungnya Udin, patungnya Tono, patungnya Yesus, patungnya siapa, menurut Anda itu ajaran yang sesuai dengan Bible kita? Iya. Oke, di mana ada kasih contoh coba? Sebutkan satu contoh, ada itu patungnya orang dibuat, terus dicium-ciumin. Sujud-sujud kepada patung itu. Ajaran gereja, Bang. Gimana? Ajaran gereja. Gereja mana itu yang seperti itu? Maksudnya gereja di dalam Bible yang seperti itu yang mana? Gereja saya di gereja Katolik. Iya, dasarnya di dalam Bible itu di mana, Bang? Iya, ajaran bapak-bapak gereja mengajarkan kepada umatnya supaya lebih mendekatkan lagi kepada Sang Kristus. Karena patung yang terbuat bukan patung siapa-siapa. Kalau mendekatkan diri kepada Sang Kristus, betul bang. Tetapi kalau mencium-ciumi patung, sujud-sujud kepada patungnya, itu yang dilarang di dalam Bible. Tapi ya inilah teman-teman. Artinya gini bang, saya hanya menyampaikan kepada Anda sebuah kebenaran di dalam Bible. Masalah Anda mungkin menolak, menerimanya. Mungkin Anda sudah diracuni oleh para pemimpin-pemimpin di luar daripada Bible. Kalau Anda mengikuti yang di luar dari Bible, ya saya cuma bilang selamat jalan, Bang. Selamat jalan. Kalau Anda sudah mengikuti yang di luar dari... Enggak. Edis. Silakan. Bukan saya menolak apa yang dikatakan Edis. Uruslah ajaran gerejamu sendiri. Nah, jangan urus gereja orang lain. Bang, orang bertanya kepada saya di live, saya berkata, Bang, ya, gereja yang tidak sehat itu yang seperti apa? Dia kan bilang sama saya, apakah boleh Kristen-Kristen itu nyembah-nyembah sujud-sujud kepada patung? Saya bilang nggak boleh. Kalau tidak bisa mempertanggungjawabkan, kalau tidak bisa menjelaskan tentang patung, saya harap jangan terlalu maju untuk menjelaskan. Ya sudah, silakan abang jelaskan. Iya, makanya kalau ucapan gini, kalau ucapan saya salah, jelaskan. Gini loh, kalau ucapan saya salah, coba tunjukkan di dalam Bible peristiwa ataupun contoh di mana orang boleh membuat patung orang, patungnya Udin, patungnya Joko, terus kita sujud-sujud kepada patung itu. Di mana itu dalam Bible? Tadi saya katakan bahwa sumber iman Katolik ada 3. Kitab suci, tradisi, dan magisterium.
Oke, berarti memang Anda mengimani yang di luar Bible. Kalau seperti itu ya tidak masalah. Oke Bang ya. Intinya bukan mengimani di luar Bible. Ini yang saya katakan. Kalau Anda tidak bisa menjelaskan secara detail, nggak usah bikin apa, semacam menjelekan gereja yang bukan dari gereja Anda. menjelekkan katanya. Ya intinya saya hanya menyampaikan saja. Terserah. Kalau dengan menyampaikan kebenaran itu Anda membenci saya bersyukur. Itu Bang. Ya, oke ya. Saya bukan membenci Anda. Membenci Anda. Bukan membenci, bukan menyalahkan. Ini pernah saya kagum dengan Anda. Bang, Iya. oke, Anda menyalahkan saya ketika saya katakan Ini bahwa saya peringati. jangan. Oke, saya bacakan saja ya. Kayaknya kita harus bacakan, tunjukkan di dalam Bible ini. Kadang-kadang mereka ini teman-teman malas baca Bible, tapi senang dengar ulamanya. Jadi mereka ini sudah mempertuhankan para ulama. Anda yang salah mengerti. Anda Saya kurang bacakan dulu memahami. ya. Apakah dengan menyampaikan apa yang tertuang firman Tuhan itu saya menjadi musuhmu? Baik, sebentar ya, saya tampilkan dulu. Nah, Jadi saya harapkan kalau memang Anda kurang puas dengan makna patung itu, tanyalah kepada orang-orang yang lebih paham. Jangan langsung disimpulkan bahwa itu gereja itu tidak sehat. baik, saya akan bacakan ya Bang ya. Kita akan bukakan Imamat pasal Saya itu 26. saya tahu. Enggak Bang, saya cuma mengingatkan saja. Kadang-kadang Anda tidak tahu. Anda bukan baca Bible, Anda dengarkan omongan orang. Saya balikin dulu ya. Saya tahu. Oke. Saya akan Saya sudah balikin tahu. dulu. Tidak perlu Anda mengajarkan sama saya hal itu. Hah? Ya lanjut. Oke, sebentar saya tunjukkan. Ya. Kita buka Ulangan pasal 4 ya. Pasal 4 ayat yang ke-16. Sebentar. Ulangan pasal 4 ayat 16. Oke, saya balikkan. Saya hilangin dulu efeknya ya. Sebentar ya. Oke, kelihatan ya Bang ya? Kelihatan Ulangan pasal yang keempat? Ya lanjut. Oke. Musa menasehati bangsa itu agar memelihara hukum Tuhan. Ya, kita buka nih. Maka sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah engkau menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah engkau menguranginya. Dengan demikian, kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepada kamu. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor, sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut kepada Tuhan Allahmu masih setia hidup pada hari ini. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan seterusnya. Nih, kita mulai di sini. Ya. Sebentar. Pasal keberapa tadi? Ayat keberapa tadi yang saya bilang, Bang? Bentar. Sorry ya. Kurang tahu. Sabar ya, Bang ya. 16. Sorry. 16 ya. Ulangan pasal yang keempat, ayatnya yang ke-16. Oke ya. Coba Abang yang baca dulu. Mana tadi 16? Coba Abang yang baca. Bacalah. Saya yang baca. Supaya jangan kamu berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun, yang berbentuk laki-laki atau perempuan, yang berbentuk binatang di bumi, atau berbentuk burung bersayap yang terbang di udara, atau berbentuk binatang yang merayap di muka bumi, atau berbentuk ikan yang ada dalam air bawah laut. Dan juga jangan supaya engkau mengarahkan matamu ke langit, sehingga apabila engkau melihat matahari, bulan, dan bintang segenap tentara langit, engkau disesatkan untuk sujud
menyembah dan beribadah kepada sekaliannya itu. Kelihatan? Jadi boleh-boleh saja Anda membuat patung, boleh-boleh saja. Yang tidak boleh Anda buat patung untuk Anda sujud-sujud menyembah kepadanya. Itu yang tidak boleh. Kalau membuat patung Yesus boleh-boleh saja. Kami bilang nggak boleh. Yang tidak boleh, kau buat patung Yesus, lalu kau sembah-sembah, kau cium-cium kakinya. Nanti makanya gini, ketika saya berdebat dengan orang Muslim, saya ketika berdebat dengan orang Muslim, dia bilang begini sama saya, itu gimana? Yang sujud-sujud cium-cium patung? Nggak ada kami sujud-sujud cium patung. Jadi Muslim ingin menyamakan, ingin membela dirinya dengan nempel-nempel kepada kelakuan orang-orang yang itu tadi. Maksud saya begini loh, ketika kita ini jangan standar ganda. Dengar dulu. Oke, jadi saya karena ini diskusi antara Islam dan Kristen. Coba saya kasih Anda kesimpulan. Ketika orang cium-cium batu, putar-putar batu, cium-ciumin batu, sujud-sujud ke batu itu, menurut Anda itu penyembahan, pengkultusan batu itu enggak? Kalau patung itu tidak ada wujudnya atau tidak ada gambar yang mewakili. Sebentar, saya ulangi dulu ya Bang ya. Seperti dulu. Saya ulangi dulu Bang. Saya ulangi Bang. Dengar dulu. Pertanyaan saya bukan itu Bang. Tidak menyerupai atau tidak, bukan. Lalu? Pertanyaan saya bukan itu. Ketika ada seseorang, mereka putar-putar batu, cium-ciumin batu, sujud-sujud kepada batu itu, dia cium-cium kepada batu itu. Menurut Anda itu pengkultusan atau pemujaan terhadap batu itu enggak? Pemujaan? Terus kalau batunya diganti sama patung Yesus, pemujaan kepada patung Yesus enggak? Ya. Itu yang dilarang Bible, Bang. Penghormatan kepada Yesus. Penghormatan kepada Yesus bukan berarti kita menghormati patung Yesus. Oke lah Bang, nanti Anda berdiskusi lah dengan yang lain ya. Saya ingin memberitakan, memang banyak batu sandungan yang saya alami teman-teman dalam pemberitaan Injil teman-teman. Tapi nggak apa-apa lah. Artinya teman-teman, tapi satu pesan saya, kalian sendiri akan menyimpulkan yang mana yang benar, ya seperti itu. Oke, ada pesan terakhir Anda Bang? Kalau memang tidak bisa menjelaskan, satu pesan saya, kalau memang tidak bisa menjelaskan terkait dengan patung itu, jangan terlalu masuk ke dalamnya. Tidak bisa menjelaskan. Itu pesan saya. Jangan langsung kita klaim bahwa itu gereja itu tidak sehat. Bang, kalau menurut saya Bang ya, kalau di gereja cium-cium patung, sujud-sujud sama patung, berdoa sama patung, menurut saya itu gereja tidak sehat Bang. Kalau menurut Anda itu gereja sehat, berarti itu hak Anda. Anda menyimpulkan bahwa gereja Katolik tidak sehat. Saya tidak mengatakan itu gereja apa Bang. Gereja apapun, Anda menyimpulkan gereja apapun, ketika gereja itu sujud-sujud kepada patung, kepada batu, kepada gambar, kepada apapun, menurut saya gereja itu tidak sehat. Kenapa? Karena tidak boleh kita itu menghormati atau sujud kepada benda-benda mati. Yang kita sujud kepadanya, yang kita hormat kepadanya, itu adalah kepada Tuhan Yesus langsung. Seperti itu Bang ya. Kalau Anda tidak sepakat, baiklah kita sepakat untuk tidak sepakat. Oke? Oke? Sekarang saya mau tanya, apakah ini sudah ketemu dengan Tuhan Yesus saat ini? Oke. Secara langsung? Anda udah ketemu? Sudah. Iya. Tidur aja Bang. Iya, tidur aja Bang di bawah sana. Oke, silakan. Memang begini teman-teman. Di dalam Bible, atau gini aja bahasa saya ya, di dalam Al-Quran maupun di dalam Bible, kita itu berbicara mengenai tentang bagaimana seseorang itu akhirnya dia itu tidak mengikuti dia lebih mengikuti para ulama-ulamanya. Dia lebih mengikuti kata-kata orang-orang. Makanya kan saya sering bilang, Kristen adalah apa yang diucapkan oleh Bible, bukan apa yang diucapkan oleh pemimpin-pemimpin gereja. Pemimpin-pemimpin gereja kalau berbicara sesuai dengan Bible, ya kita ikuti. Kalau nggak sesuai, ngapain?
Sebentar lagi kau disuruh ini. Ayo, silakan. Memang ketika kita berbicara tentang kebenaran, itu memang kita akan mengalami banyak sekali orang-orang yang malas membaca Bible, kemudian ya seperti tadi ya. Oke, kita kasih Nurholis. Ya, Nurholis, silakan. Oh, Elfri. Tidak. Halo, silakan. Tidak. Halo. Salah saya. Oke, salah ya. Tadi saya turunkan. Oke.